Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang judul Komunikasi Bisnis Lintas Budaya yang beranggotakan 1. Jum Halim, 2. Kusfauzi Dimas, dan terakhir Muhammad Fazrian. Definisi komunikasi bisnis lintas budaya merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang baik. Komunikasi tersebut berupa komunikasi verbal maupun nonverbal dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Selanjutnya adalah mengapa komunikasi lintas budaya semakin penting. Karena sebagai pertukaran informasi antara negara ataupun wilayah untuk mempererat hubungan kerjasama antara negara atau wilayah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara atau wilayah tersebut. Lalu pengertian budaya menurut beberapa narasumber. Yang pertama adalah menurut Hellman, budaya sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat tentu saja banyak dan variatif. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Lalu menurut Hosted, budaya sebagai pemrograman atau kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Lalu menurut Boff dan Till, budaya adalah sistem sharing atas simbol-simbol, kepercayaan, sikap-sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Selanjutnya, komponen budaya. Komponen budaya menurut Michel mencakupi sebagai berikut. 1. Bahasa. 2. Kepercayaan atau keyakinan. 3. Sopan santun. 4. Adat istiadat. 5. Pendidikan. 6. Humor. Dan yang terakhir, organisasi sosial. Dalam berkomunikasi dengan orang asing, yang harus kita pelajari adalah 1. Belajar tentang budaya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi antara lintas budaya. Lalu, apa saja etika dalam berkomunikasi lintas budaya? Dalam berkomunikasi lintas budaya meliputi 2 faktor etika, yaitu 1. Budaya permukaan, yang meliputi makanan, liburan, dan gaya hidup. Yang kedua, budaya tinggi, yang meliputi atas sikap nilai-nilai yang menjadi dasar budaya tersebut. Dalam etika tersebut, orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda. Tingkatan toleransi untuk suatu ketidaksetujuan pun bervariasi. Seseorang harus dapat menumbuhkan hubungan personal sebagai dasar membangun kepercayaan dalam proses negosiasi. Lalu, perbedaan budaya dapat dilihat dari 1. Nilai-nilai sosial. 2. Peran dan status. 3. Pengambilan keputusan. 4. Konsep waktu. 5. Bahasa tubuh. 6. Perilaku sosial. Kesimpulan, dalam berkomunikasi antara budaya asing, kita dapat saling memahami bagaimana etika dan cara berkomunikasi yang baik di suatu budaya yang baru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang kita sampaikan dapat diterima dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.